Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali this morning kami sekeluarga kembali bisa menjumpai Anda dalam keadaan sehat. Dan saya juga berdoa dan saya percaya Anda semua juga dalam keadaan sehat. Pagi hari ini dengan sukacita kami kembali melayani Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Amen, Agree with God, Move with God, Encounter with God Now. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan menguatkan kita dan selalu remind us untuk kita boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. This morning we open our heart to you, Holy Spirit, untuk kami mendengarkan pesan Tuhan apa yang Kau sampaikan melalui program Amen ini. Supaya ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami semua diingatkan, kami semua dikuatkan, di-encourage oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kami benar-benar hidup dan kami ngerti apa yang harus kami lakukan. Dan kami dibantu oleh Roh Kudus, dimampukan bukan cuma untuk mendengar tapi menjadi pelaku akan firman-Mu. Kami percaya satu firman dari Engkau Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada. Dan kami buka hati dan kami mempersilakan Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Dan bekerjalah kepada semua teman-teman keluarga dimanapun mereka berada. Yang menyaksikan program ini, mereka boleh mengalami jamahan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu semua, seri daripada terbaru daripada program Amin, saya memberi sebuah judul renungan kita pagi hari ini, yaitu Jangan Menyia-nyiakan Waktu. Saya berdoa supaya pagi hari ini benar-benar setiap Anda dan saya mendapatkan sebuah pencerahan, sebuah revelation daripada Roh Kudus untuk kita tidak menyia-nyiakan hidup kita, terutama tidak menyia-nyiakan waktu. Hari ini saya mengajak Anda untuk mengambil sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Bahwa saya tahu setiap manusia diberikan waktu yang sama. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang bijaksana. Dia memberikan kepada setiap orang waktu yang sama. Tapi yang menjadi permasalahan, kenapa ada beberapa orang yang menggunakan waktu mereka dengan baik sehingga mereka bisa berhasil, mereka bisa mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Dan di sisi lain ada sekelompok orang yang diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. Menurut saya tidak ada perbedaan dari semua orang. Semua diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam satu hari, 168 jam dalam satu minggu. Semuanya dikasih waktu yang sama. Tetapi saudara, bagaimana kita menyingkapi, bagaimana kita menggunakan waktu akan membuat sebuah perbedaan dalam kehidupan kita. Hari ini, pagi hari ini saudara, melalui program Amin, I just want to remind you untuk jangan menyia-nyiakan waktu. Ini adalah sebuah pesan yang Roh Kudus taruh di hati saya begitu kuat untuk disampaikan pagi hari ini melalui program Amin, bahwa jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Think about it, pikirkan semuanya saudara. Saya mengajak Anda untuk kita sama-sama merenung saudara. Ada beberapa hal, beberapa perenungan yang menurut saya mesti Anda dan saya merefleksikan dalam kehidupan kita every day saudara. Yang pertama saudara, apakah Anda dan saya sudah menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik atau sebaik-baiknya saudara? Think about it, pikirkan ini saudara. Anda dan saya diberikan waktu 168 jam kurang lebih dalam satu minggu, 24 jam sehari. Apakah Anda dan saya sudah menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan benar dan digunakan dengan sebaik-baiknya saudara? Pikirkan ini sama-sama. Dan kalau Anda merasa kayaknya belum, mari kita perbaiki supaya waktu yang Tuhan berikan kita tidak sia-siakan, sesuai dengan message daripada yang Tuhan berikan pagi hari ini. Jangan menyia-nyiakan waktu saudara. Perenungan yang kedua yang saya mau ajak Anda untuk kita sama-sama think about it. Pikirkan ini baik-baik dalam kehidupan Anda. In the last maybe 1 month, 3 months, Anda mulai merefleksikan apa yang sudah Anda lakukan selama 3 bulan terakhir ini saudara. Especially dalam masa-masa pandemik ini saudara. Lalu hal yang kedua, apa kita tahu, apakah Anda dan saya mengetahui apa yang Tuhan sedang kerjakan di waktu ini saudara. Saudara, saya percaya Tuhan sedang bergerak
Karena saya percaya dalam pergerakan Tuhan selalu banyak sekali membuat shifting demi shifting. Baik itu dalam pelayanan, dalam gereja, dalam kehidupan kita, dalam bisnis. Dalam begitu banyak aspek dalam hidup kita. Seringkali Tuhan memberikan intervensi dan men-shifting banyak hal, saudara. My question, pertanyaan saya. Apakah Anda dan saya menyadari dan tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan di waktu-waktu sekarang ini, saudara? Lalu perenungan yang ketiga adalah berapa banyak waktu yang Anda dan saya gunakan untuk mengerjakan perkara-perkara yang rohani atau melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya, saudara. Think about it, pikirkan ini semua, saudara. Hal yang keempat yang menjadi perenungan, saudara, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berkarya, bekerja, untuk melakukan sesuatu dalam keluarga kita atau rumah tangga kita. Karena saya percaya rumah tangga, keluarga juga merupakan sesuatu yang penting yang harus kita urus, yang harus kita perhatikan, saudara. Lalu hal yang kelima yang tidak kalah penting menurut saya, ini harus menjadi perenungan Anda dan saya every day, saudara. Apakah Anda dan saya sadar, apakah Anda dan saya tahu, saudara, bahwa kita tidak akan pernah tahu berapa lama Tuhan memberikan kita waktu untuk hidup di dunia ini, saudara. Kemarin, saudara, saya dapat kabar, saudara, ini fresh benar-benar, ada jemaat yang meninggal dengan tiba-tiba, saudara. Dan tiba-tiba saya dapat kabar bahwa ada yang berpulang dan semuanya. Tentu ini adalah hal yang normal dalam hidup Anda. Anda juga sering menemukan tiba-tiba ada keluarga yang mungkin dalam keadaan sehat tiba-tiba dipanggil. Kenapa? Karena waktunya udah selesai di muka bumi, saudara. Saya tahu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semua ada waktunya, termasuk hidup kita. My question, pertanyaan saya this morning, pagi hari ini, untuk menjadi sebuah perenungan dalam hidup Anda. Anda tahu nggak kapan waktu kita selesai, saudara? Apakah Anda dan saya menyadarinya bahwa Anda dan saya itu diberikan waktu dan ada time limit, saudara. Itu sebabnya selama masih kita hidup, saudara, jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Tapi pakai waktu-waktu ini untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Pengkhotbah 9 ayat 12 berkata seperti ini. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakannya, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, saudara. Pengkhotbah 9 ayat 12 mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa Anda dan saya tidak tahu waktunya kita. Dan tiba-tiba saja itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Makanya I just want to remind you untuk menggunakan waktu-waktu yang ada dengan sebaik mungkin, saudara. Selama aku hidup, selama aku bernafas, aku mau tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, tapi melakukan sesuatu yang penting, yang berharga, yang bernilai untuk Tuhan dan kerajaannya. Saudara, ada beberapa ayat lagi. Yakobus 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok atau besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu tiba-tiba bisa lenyap, saudara. Itu sebabnya pakai waktu-waktu ini yang ada. Jangan sia-siakan waktu. Mazmur 144 ayat 4, saudara. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat, saudara. Itu sebabnya pergunakan waktu, sekali lagi saya katakan sebaik mungkin. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. I just want to remind you, don't waste your time. Karena kenapa, saudara? Karena kita gak pernah tahu sampai kapan waktu kita akan berakhir di muka bumi ini. Sir Winston Churchill berkata seperti ini, saudara. Waktu tidak berpihak kepada siapapun, tetapi waktu dapat menjadi sahabat bagi mereka yang memegang dan memperlakukannya dengan baik. Semua orang tahu Winston Churchill adalah seorang yang luar biasa. Dia mengkutip dan dia berkata, saya mengkutip statementnya dia, bahwa waktu tidak berpihak kepada siapapun, saudara. Karena waktu itu adalah sesuatu yang netral. Dia gak berpihak kepada siapapun, tapi dia bisa jadi sahabat bagi mereka yang memegang dan memperlakukan waktu dengan sangat baik, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya pagi hari ini diingatkan Roh Kudus untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, tapi menjadikan waktu sebagai sahabat dalam kehidupan Anda. Sekali lagi saya katakan, saudara, waktu itu sangat berharga. Itu sebabnya jangan menyia-nyiakan waktu agar kita tidak menyesal suatu hari, saudara. Ada begitu banyak orang menyesali dan dia berkata, seandainya aku dikasih lagi waktu sama Tuhan, tapi waktu itu sudah gak bisa.
karena itu sudah selesai, saudara. Itu sebabnya sekali lagi saya mengingatkan Anda dengan kasih Kristus, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Hal yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, yaitu beberapa prinsip mengenai waktu, saudara. Yang pertama, saudara, ada beberapa prinsip yang saya catat dan saya mau share kepada Anda semua. Sedikitnya ada beberapa hal yang Anda harus ingat mengenai prinsip daripada waktu. Yang pertama, saya percaya Anda dan saya pasti setuju, Pengkhotbah 3:4 menyatakan bahwa waktu adalah milik Tuhan, saudara. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satu manusia pun yang memiliki waktu. Waktu itu adalah milik Tuhan, dan semua yang dikasih itu oleh Tuhan yang mengasihi kita waktu, saudara. Dan dia bisa ambil dari kita waktu itu kapanpun, saudara. Ini adalah sebuah prinsip tentang waktu, bahwa waktu adalah milik Tuhan, saudara. Yang kedua, setiap manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas penggunaan waktunya, saudara. Tuhan mempercayakan waktunya kepada kita. Dan ingat prinsip yang kedua, waktu yang pertama adalah milik Tuhan, tapi yang kedua, Anda dan saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang pemilik waktu. Untuk apa Anda menggunakan waktu itu, saudara, selama Anda hidup dan dikasih waktu oleh Tuhan. Kira-kira apa yang Anda kerjakan, bagaimana Anda menggunakan waktu yang ada, dan sebagainya, saudara. Prinsip yang ketiga, waktu itu singkat sekali. Yakobus 4 ayat 14 menjelaskan tentang itu. Waktu singkat sekali. Bahkan, saudara, rasanya waktu itu kita barusan saja menghadapi pandemik. Tapi tanpa terasa, saudara, pandemik begitu cepat sekali. Tapi kesannya lama, tapi sehingga ketika kita menghadapi masa-masa pandemi kita nggak berasa bahwa ini sudah hampir akhir tahun, saudara. Sebentar lagi kita akan menuju Christmas dan sebagainya. Ini adalah bulan Oktober, bulan depan November, dan tiba-tiba cepat sekali, saudara. Kalau Anda dan saya perhatikan, kalau tidak sadar ataukah Anda sadar atau tidak sadar, Anda akan berpikir, iya ya, cepat sekali waktu kayaknya berlalu. Karena memang itu adalah prinsip daripada waktu, karena waktu itu singkat. Yakobus 4 ayat 14 menyatakan itu, saudara. Hal yang keempat, prinsip waktu adalah waktu yang sudah lewat tidak bisa diulang kembali. Bahkan, saudara, ada penyanyi Indonesia yang begitu terkenal menyanyikan liriknya juga itu, waktu tidak bisa diputar kembali, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu buat Anda bahwa waktu yang sudah terjadi gak bisa diulang kembali. Itu sebabnya kalau Anda ngerti prinsip ini, saudara, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kelima, saudara, prinsipnya adalah waktu memiliki value yang sangat tinggi dan berharga, saudara. Itu sebabnya sekali lagi jangan pernah sia-siakan waktu, karena waktu itu sangat bernilai. Bagi banyak orang bahkan ada statement berkata, time is money, waktu itu adalah uang. Karena mereka berpikir bahwa waktu-waktu yang ada mereka bisa mencari uang dan sebagainya. Dan saudara, ada beberapa orang juga berkata waktu itu penting sekali, bukan masalah uang tapi masalah nilai lebih daripada uang, saudara. Karena waktu itu sangat berharga dan punya value yang tinggi, saudara. Bagi orang-orang tertentu mereka akan sangat menghargai waktu. Tapi bagi orang-orang sebagiannya mereka tidak menghargai waktu, saudara. Tapi Anda bisa perhatikan orang-orang yang menghargai waktu, yang menghormati waktu, yang mereka menghargai dan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, saudara. Anda akan lihat akhir hidup mereka atau hidup mereka berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah menghargai waktu. Karena orang yang menghargai waktu tahu bahwa waktu itu punya nilai yang tinggi, punya keberhargaan yang sangat bernilai, saudara. Itu sebabnya prinsip ini saya mau bagikan kepada Anda, supaya Anda mengerti dan menjadi sebuah perenungan bahwa bukan cuma waktu itu singkat, bukan cuma waktu itu berharga, tapi waktu itu sangat-sangat penting, saudara, karena kita harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, yang mau ngajak saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan waktu? What should I do? Apa yang harus Anda dan saya lakukan mengingat waktu ini? Yang pertama jelas, saudara, gunakan waktu sebaik mungkin untuk mencari Tuhan, saudara. Karena sekali lagi saya katakan, Tuhan adalah yang utama. Pakai waktu-waktu yang ada untuk mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, saudara. Saya masih ingat beberapa tahun lalu Tuhan berbicara begitu clear, Tuhan, dalam kehidupan keluarga kami. Dia berkata, nah, akan ada waktunya orang mencari aku tapi dia gak bisa. Dan ada waktunya nanti kalian mau beribadah tapi gak bisa. Bahkan mama saya pernah dapat pernyataan, saudara, Tuhan ngomong,
Nanti kalau mau ibadah pun harus didaftar satu-satu. Dan kami merasa masa sih sampai seperti itu bakal terjadi. Saya secara pribadi percaya karena apa yang Tuhan ngomong selalu tepat dan selalu terjadi. Tapi dalam pemikiran saya pikir kapan ya kira-kira itu terjadi? Apakah nanti waktu penganiayaan atau masa-masa kesukaran dan sebagainya baru kita akan ngalami? Dan tanpa disangka-sangka, suddenly saudara tiba-tiba masa pandemik terjadi, corona masuk dan sebagainya. Dan memang hari ini kita semua ibadah online. Dan bahkan hari-hari ini di tempat kami sendiri hanya pelayan yang datang dan mereka harus mendaftarkan diri dan semuanya. Exactly seperti apa yang Tuhan ngomong. Dan menurut saya berarti ayat ini benar, selama ada waktu carilah Tuhan. Selama masih ada waktu carilah Tuhan. Nanti akan ada waktunya orang akan mencari Tuhan, tapi mereka gak punya kesempatan lagi dan sebagainya saudara. Dan ayat ini jelas sekali berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya tiba-tiba teringat kalau Anda baca Kidung Agung, saudara, dikatakan ketika ada seorang saudara kekasihnya mengetok pintu, lalu kekasihnya yang di dalam pintu dan dia berkata, apakah aku harus buka pintu atau enggak? Aku sudah tidur, aku sudah selimut dan sebagainya. Dan sebagainya, dia berkata, aku sudah cuci kaki dan sebagainya. Apakah aku harus buka atau enggak dan sebagainya. And then tiba-tiba saudara, dia akhirnya memutuskan untuk buka, tapi waktunya sudah lewat dan dia cari kekasihku sudah pergi, katanya saudara. Ini adalah gambaran di mana ada waktunya Tuhan mengetok hati kita. Tuhan datang dalam kehidupan kita, tapi kita tidak merespon dengan baik untuk menggunakan waktu-waktu yang Tuhan kasih buat kita. Dan ada waktunya nanti sehingga kita buka dan tetapi Tuhan sudah nggak ada di situ, saudara. Makanya kalau Anda bertanya sama saya, what should I do dengan waktu ini? Saya tetap memberikan sebuah message, sebuah pesan buat Anda semua. Yang pertama, pakai waktu ini untuk mencari Tuhan. Apalagi saudara di masa-masa pandemik ini, kalau kita nggak cari Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara, saya tahu kita pasti akan goyang. Iman kita pasti goyang, saudara. Tapi saya percaya orang-orang yang mencari Tuhan dengan gigi, dengan kuku sekali, mencari Tuhan dengan segenap hati, saudara, dengan sungguh-sungguh, saudara, saya percaya mereka akan stand firm, mereka akan berdiri teguh, mereka akan kuat, saudara. Itu sebabnya kalau Anda masih ada waktu, masa-masa pandemik seperti ini, saudara, carilah Tuhan sungguh-sungguh. Perbanyak bersekutu dengan Tuhan. Saudara, mari saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama dari seorang tokoh Alkitab yang gak pernah menyia-nyiakan waktu semasa hidupnya. Dan dia pakai semasa hidupnya, bahkan dikatakan seumur hidupnya bergaul dengan Allah. Siapa dia? Adalah Henokh, saudara. Kalau Anda pelajari the story of Enoch, saudara, bagaimana Anda baca dalam Kejadian 5, 22-24, Anda akan menemukan sesuatu yang dahsyat sekali. Dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Waktu itu dia umur 65 tahun, lalu 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Can you imagine, saudara? Waktu dia umur 65 tahun, dia tetap mencari Allah. Dan dia bergaul 300 tahun lagi. Jadi totalnya kurang lebih hidupnya kurang lebih 365 tahun. Dan seumur hidupnya Alkitab mencatat dia memakai waktu-waktu yang Tuhan berikan semasa hidupnya untuk bergaul dengan Tuhan. Hari ini kenapa saya pakai ilustrasi dan cerita the story of Enoch? Karena menurut saya ketika saya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, saya menemukan ada orang yang sangat luar biasa, yang tidak pernah menyia-nyiakan hidupnya. Bahkan dikatakan seumur hidupnya dia pakai untuk mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saya berdoa supaya Anda dan saya menggunakan waktu-waktu yang ada, apalagi waktu-waktu yang sisa ini, yang sangat berharga, bergaul dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktu Anda, apalagi ini masa-masa pandemik, masa-masa di mana saya nggak jauh, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin sampai kapan ini semua berakhir. Dan apalagi setelah ini kita nobody knows. Tapi yang saya tahu cuma satu, kalau kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, Alkitab menjanjikan bahwa Dia akan meluput kita, Dia akan membentengi kita karena kita mengenal namanya dan Dia juga mengenal kita, saudara. Jadi jangan sia-siakan waktu, pakai waktu yang ada, belajar dari story of Enoch,
bagaimana semasa hidupnya, bahkan dikatakan seumur hidupnya, dia bergaul dengan Tuhan. Dan suddenly salah satunya saudara, orang yang tidak mengalami kematian dan tidak ada kuburnya adalah Henokh atau Henokh saudara. Yang satu lagi Elia, karena Elia diangkat hidup-hidup sama Tuhan. Dan yang salah satunya adalah Henokh saudara. Henokh tidak ditemukan kuburannya dan dia tidak ada kuburan. Even Jesus ada kuburannya. Kalau Anda berangkat ke Israel, Anda melihat bahwa di sini Yesus dikuburkan, ada kuburannya. Sekalipun Yesus bangkit dari kematian, tapi ada tugu peringatannya, ada kuburannya. Tapi Anda nggak akan menemukan Henokh saudara. Kenapa? Karena Henokh tidak dicatat. Dikatakan dalam Ibrani, karena iman Henokh diangkat sama Tuhan saudara. Bukan cuma dia punya iman, tapi ditemukan dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24 berkata, seumur hidupnya Henokh bergaul dengan Tuhan. Henokh tidak menyia-nyiakan waktu dan dia terus pakai waktu yang ada sisa-sisa hidupnya. Bayangkan 300 tahun lagi dia bersekutu dengan Allah, bergaul dengan Tuhan. Itu gak mudah, gak gampang saudara. Bergaul dengan Tuhan 300 tahun lagi itu gak mudah. Dan 300 tahun bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Artinya Henokh seumur hidupnya konsisten berjalan bersama Allah dan bersekutu bergaul dengan Allah. Kurang lebih sekali lagi 365 tahun sampai akhirnya dia diangkat Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan saudara. Dan kalau Anda pelajari tentang kata Henokh, artinya berasal dari kata Chanokh yang artinya dedicate. Memang saudara, kita bisa lihat bagaimana Henokh benar-benar mendedikasikan kehidupannya untuk bergaul dengan Tuhan. Dan dimulai dari keturunannya Adam yang mula-mula, hanya Henokhlah yang dicatat saudara, orang yang bergaul dengan Allah saudara. Bahkan Ibrani 11 ayat 5 katakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, sekali lagi dikatakan, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah saudara. Sekali lagi, apa yang membuat Tuhan sangat berkenan, apa menjadi keistimewaan daripada Henokh? Henokh bergaul dengan Allah seumur hidupnya saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya memakai sisa-sisa sekali lagi waktu yang ada untuk tidak sembarangan, tapi mencari Tuhan dengan segenap hati Anda saudara. Menggunakan waktu yang ada untuk benar-benar bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan berjalan dengan Tuhan. Dengarkan Tuhan setiap hari dan ikuti semua arahan Tuhan. Saya mengambil sebuah story daripada Josh Muller saudara. Seorang yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang raksasa iman yang hidup di Inggris di tahun 1800-an saudara. Dia menulis saudara di akhir hayatnya bahwa hampir 100% dari semua doa yang pernah dia panjatkan kepada Tuhan itu terjawab dan dijawab oleh Tuhan. Josh Muller adalah seorang yang sangat teliti dalam membuat catatan-catatan. Dan setiap hari hal yang dia minta dari Tuhan, ia akan catat saudara. Dan dia mengenal Tuhan kurang lebih 69 tahun dan 10 bulan. Dan dalam jangka waktu itu kurang lebih saudara, dicatat bahwa ada 50.000 doanya yang terjawab saudara. Dan dicatat dalam buku hariannya, catatannya, saya membaca story daripada Josh Muller. Dikatakan sebelum ia meninggal, dia menulis hanya satu permintaan saja dari semua doanya sepanjang umur hidupnya yang belum terjawab. Dan doa itu adalah doa mengenai seorang yang Muller doakan agar suatu hari dia bisa memberikan dirinya kepada Tuhan. Dan saat itu Muller meninggal di usia 93 tahun saudara. Doa ini masih belum dikabulkan. Tetapi saudara, setelah Muller meninggal, saudara, kematian Muller, orang yang didoakan ini akhirnya bertobat dan memberikan diri kepada Kristus saudara. Jadi saudara, Muller atau Josh Muller meninggal dunia tanpa mengetahui sebenarnya 100% dari semua hal yang pernah dia minta dari Tuhan telah dikabulkan saudara. Dan ketika saya membaca kisah Muller ini saudara, saya merasa jarang sekali ada orang yang waktu meninggalnya diketahui bahwa 100% doanya dijawab sama Tuhan saudara. Kalaupun ada, tidak banyak di dunia ini orang-orang seperti Josh Muller yang ketika sebelum meninggal atau setelah dia meninggal ditemukan bahwa semua doanya selama hidupnya dijawab 100% sama Tuhan. My question, apa sih rahasianya?
sampai doanya dijawab 100%. Saya percaya kalau hari ini saya bertanya kepada Anda semua yang menyaksikan program Amin ini, apakah Anda mau semua doamu dijawab Tuhan? Saya jamin semua akan berkata yes dan amin, saudara. But what is the secret? Kenapa Tuhan bisa menjawab doa Josh Muller semasa hidupnya, 93 tahun kurang lebih, semasa hidupnya semua doanya dijawab sama Tuhan, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi rahasia? Josh Muller memulai harinya setiap hari dengan mendengarkan Tuhan berbicara, dengan membaca Alkitab. Jadi saudara, mungkin setiap kita termasuk saya, kita pasti akan terus pagi bangun kita berdoa, ngucap syukur dan semuanya. Tapi Josh Muller berbeda, saudara. Saya cukup belajar dan cukup menarik buat saya untuk saya pelajari kehidupan Josh Muller. Karena saya menemukan dia berkata bahwa setiap kali dia bangun tidur, dia akan mendengarkan Tuhan dulu, baru dia berdoa, saudara. Jadi menurut saya itu sebuah pelajaran yang penting, saudara. Artinya kalau kita bergaul dengan Tuhan, bukan cuma kita berbicara sama Tuhan, tapi Tuhan juga akan berbicara kepada kita. Itu yang namanya bergaul. Kalau Anda ngomong seperti ini satu arah, Anda sedang berkhotbah. Tapi saudara, kalau saya bergaul dengan Anda, artinya saya ngomong-ngomong sama Anda. Dan itulah yang terjadi sama Tuhan. Kita bukan cuma menyampaikan doa kita, atau kita ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan juga akan ngomong sama kita. Itulah pergaulan, itulah yang namanya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Itulah yang namanya berjalan bersama Tuhan. Itulah yang namanya bergaul erat dengan Tuhan. Dan itu yang dilakukan Henok, dan itulah yang dilakukan oleh Josh Muller, saudara. Sehingga sepanjang hidupnya, saya percaya Josh Muller merupakan orang yang berkenan, sehingga semua doa-doanya dijawab sama Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, kalau Anda tidak menyia-nyiakan waktu Anda, tapi memakai waktu Anda untuk bergaul dengan Allah, bergaul erat dengan Allah, saya percaya apa yang menjadi doamu selalu Tuhan jawab 100%. Dia akan menjawab doa-doa Anda. Hari ini kalau Anda sedang berdoa dan Anda sedang menantikan jawaban doa, saya percaya terus konsisten bergaul dengan Tuhan, kejar dia, cari Tuhan. Apalagi masa-masa pandemik ini, pakai waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan erat dengan Tuhan. Dan saya percaya, saya berdoa and I speak breakthrough, I speak life. Dan saya katakan, saudara, semua doamu akan dijawab sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan memulihkan setiap keadaanmu. Tuhan akan membuat terobosan demi terobosan dalam kehidupan Anda. Belajar dari kehidupan Josh Muller. Dia mendengarkan Tuhan setiap hari. Dan tiba-tiba saya ingat kisah daripada Musa. Bagaimana Musa mengalami banyak hal yang luar biasa. Tuhan berjalan secara nyata dalam kehidupan Musa. Apa yang menjadi rahasianya? Kalau Anda baca Keluaran 4 ayat 1, 5 ayat 1, 6 ayat 1, 7 ayat 1, 8 ayat 1, 9 ayat 1, 10 ayat 1, 11 ayat 1, sampai seterusnya. Anda akan menemukan pasal itu dimulai dengan sebuah pernyataan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Artinya Musa memulai hari-harinya dengan mendengarkan Tuhan. Tiba-tiba saya ingat Josh Muller, saudara. Dia always mendengarkan Tuhan karena dia butuh direction. Apa yang harus dia lakukan hari ini? Itu artinya bergaul dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar doa, tapi kita mendengarkan dia dan nurut dengan dia. Apa yang dia suruh Anda lakukan, Anda lakukan. That is the principle dari pergaulan dengan Tuhan, saudara. Dan saya berdoa melalui program Amin pagi hari ini, saudara, Anda dan saya bisa belajar sesuatu. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Pakai waktu-waktu yang ada ini untuk bergaul erat dengan Tuhan, saudara. Saya berdoa dari tempat ini supaya mulai hari ini kita tidak lagi wasting our time, tapi kita berkomitmen, Tuhan, aku mau Tuhan menggunakan waktu-waktu sisa dari hidupku untuk bergaul erat dengan Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Hal yang kedua, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Yang kedua adalah menggunakan waktu untuk terus belajar, upgrade yourself. Saya katakan, saudara, di masa-masa pandemik ini harusnya adalah masa yang paling terbaik untuk kita upgrade ourselves. Mumpung kita nggak bisa keluar kemana-mana, yang terlalu banyak melakukan aktivitas di luar, tapi kita lakukan aktivitas di dalam. Kita upgrade ourselves, kita belajar, kita benar-benar belajar banyak hal. Ayo kita belajar sama-sama mengupgrade, menggunakan waktu yang ada untuk belajar. Kita belajar sungguh-sungguh, karena saya tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang penting, di mana kita nggak menyia-nyiakan waktu yang ada, tapi kita menggunakan waktu yang ada untuk kita belajar. Saudara, semakin banyak kita belajar, maka saya percaya kita akan semakin di-upgrade semua hal. Upgrade your spiritual, upgrade your skill, upgrade semua hal, saudara. Yang paling penting, saudara, menurut saya, masa-masa ini kita harus belajar yang pertama, managing your time.
Belajar memanage waktu-waktu Anda. Saya kadang-kadang juga belajar sampai hari ini bagaimana menggunakan waktu yang ada. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Tidak menyia-nyiakan waktu. Sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini. Jangan sia-siakan waktumu. Apa yang harus Anda pakai dengan waktu-waktu yang ada. Belajar how to managing your time. Belajar memanage waktu kita dengan baik. Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Kolose 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada, saudara. 1 Petrus 4 ayat 2 berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah, saudara. Mari kita belajar tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tapi belajar how to managing your time. Yang kedua, di masa-masa sulit ini, masa-masa seperti ini, kita harus belajar how to manage your money. Managing your money. Penting sekali buat Anda dan saya untuk memperhatikan bagaimana kita bisa memanage keuangan kita. Ada orang-orang berkata, aku gak cukup dan sebagainya. Padahal menurut saya, saudara, saya percaya semua pasti Tuhan cukupi. Karena Alkitab berkata ada 2 ayat dasarnya yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Tuhan berkata, aku datang memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Tuhan tidak mengendaki setiap orang hidupnya kekurangan. Tapi dia berkata, aku datang dan aku memberikan hidup yang berkelimpahan. Arti berkelimpahan bukan berarti kita punya rumah banyak, mobil banyak, uang banyak di deposito dan sebagainya. Arti kelimpahan artinya ketika Anda bisa menikmati hidup dan bisa menjadi berkat, memberkati orang lain. Artinya Anda hidup kelimpahan. Ada begitu banyak orang kaya, dia tidak berkelimpahan. Sekalipun dia punya banyak aset, tapi dia gak pernah memberkati hidupnya, memberkati orang lain. Ketika hidupmu hanya cukup untuk dirimu dan tidak bisa berbagi dan memberkati orang lain, artinya Anda belum kelimpahan. Kelimpahan adalah ketika kita bisa menikmati apa yang Tuhan kasih dan kita bisa berbagi dari apa yang Tuhan kasih buat kita. That is kelimpahan, saudara. Dan saya percaya masa-masa sulit ini, terutama masa krisis keuangan dan sebagainya, pandemik ini, Anda dan saya harus belajar managing your money. Dari gereja kita harus belajar mulai cut apa yang gak penting, apa yang gak perlu. Kita harus benar-benar cut off semua hal yang gak penting dalam hidup kita. Karena kita harus hidup sesuai dengan budget yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena saya percaya dalam Ibrani 13 ayat 5b mengajarkan saya sebuah revelation, dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya Tuhan ngajarin kita apa yang ada pada kita cukupkan. Dan saya percaya pasti cukup, saudara. Karena Tuhan gak mungkin, saudara. Kalau Anda seorang ayah, seorang ibu, Anda punya anak sekolah, Anda kasih uang jajan, Anda gak mungkin kasih kurang, saudara. Karena nanti dia gak bisa jajan. Pasti Anda akan kasih dia cukup sesuai dengan kapasitasnya dia, saudara. Dan saya percaya Tuhan juga lakukan hal itu. Dia mempercayakan semua keuangan sesuai dengan kapasitas kita. Tapi ingat rahasianya, saya percaya bahwa tidak ada satu orang yang bisa kekurangan kalau dia nurut firman Tuhan. Ingat ayat ini bilang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadikan Anda memiliki sebuah gaya hidupmu harus sesuai dengan dompetmu, bukan dengan dompet orang lain. Sesuaikan gaya hidup Anda dengan budget, dengan kepercayaan, dengan uang yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Bukan berdasarkan orang lain punya keuangan. Karena orang memiliki kapasitas yang berbeda. Selama Anda ikuti hidup sesuai dengan gaya hidup Anda, sesuai dengan dompet yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, saya percaya Anda akan cukup, saudara. Karena saya percaya kalau Anda nurut dengan firman Tuhan, semuanya pasti cukup. Ini hal yang penting menurut saya. Upgrade skill semua bidang, saudara. Jadi mari kita ikut training, kita growing, learning. Oh saudara, kita belajar banyak hal, saudara. Belajar dari buku, belajar dari orang, dengar khotbah dan sebagainya. Untuk kita learning, untuk kita terus belajar, saudara. Upgrade yourself, karena itu adalah cara untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Lalu yang ketiga, saudara, menggunakan waktu untuk melayani Tuhan dan sesama. Ayo pakai masa-masa pandemik ini, saudara. Kisah Rasul 10 ayat 38 jelas sekali berkata tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dan berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Saudara, this is the time for the church to be shine, saudara, untuk menjadi terang, menjadi garam, saudara. Caranya berbuat baik. Saya masih ingat Tuhan bicara, nak, berbuat baik, berbagi. Dan saya lakukan itu, saudara. Sampai hari ini saya bersyukur kami masih tetap berbagi sama orang-orang. Mungkin gak banyak, tapi minimal kami mau nurut sama Tuhan. This is the time untuk Anda dan saya melayani Tuhan
dan melayani sesama. Supaya hidup kita, waktu kita tidak jadi sia-sia, saudara. Yang keempat, saudara, menggunakan waktu ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, saudara. Dan inilah yang terakhir, lalu saya akan tutup, saudara. Menggunakan waktu untuk melakukan hal yang bermanfaat. Misalnya apa, saudara? Saya percaya yang pertama, membangun generasi yang takut akan Tuhan. Spend your time with your family, with your children. Saudara kumpul dan berbagi, bangun mereka, bagikan nilai-nilai yang benar. Supaya Anda benar-benar discipleship harus jalan, saudara. Menurut saya di masa pandemi ini, saudara, Tuhan sedang shifting pelayanan gereja. Dan saya percaya discipleship harus menjadi kembali sebuah fondasi, sebuah hal yang harus Anda dan saya lakukan. This is the time buat kita untuk kita go and make disciples, saudara. Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Ambil waktu-waktu, bangun quality time dengan keluargamu. Mulai bangun nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Ini sangat penting yang mesti Anda dan saya lakukan di masa-masa ini. Supaya Anda dan saya tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Tapi Anda menggunakan waktu ini dengan membangun kualitas, membangun quality time bersama anak-anak rohanimu, terutama keluargamu, dan lakukan hal-hal yang bermanfaat, saudara. Terima kasih, saya percaya hari ini saudara dan saya diingatkan Tuhan untuk kita sekali lagi sama-sama. I just want to encourage you, I just want to remind you dimanapun Anda berada melalui program Amin pagi hari ini. Jangan menyia-nyiakan waktu Anda. Mari kita berdoa sama-sama. Saya mau berdoa untuk setiap Anda dimanapun Anda berada. Bapa Surgawi, hari ini hamba-Mu sudah selesai. Tapi aku berdoa biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap umat-Mu. Supaya Tuhan hari-hari ini kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Tapi waktu-waktu yang ada kami pakai dengan sebaik mungkin. Untuk bersekutu dengan Engkau, mencari Engkau sungguh-sungguh ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan kami berdoa. Kau jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan biar kami tidak lagi menggunakan waktu-waktu dengan hal yang sia-sia yang tidak berguna. Tapi kami memakai waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Dengan mencari Engkau sungguh-sungguh bergaul dengan Engkau. Oh Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus mampukan. Dan hari ini aku berdoa Roh Kudus dimanapun umat-Mu berada. Sentuh mereka, jamah mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap mereka. Biar kami bisa memakai waktu-waktu yang ada untuk kami belajar upgrade semua hal dalam hidup kami. Oh Tuhan kami belajar managing our time, managing our money, managing ourselves Tuhan yang pertama. Dan kami berdoa mampukan kami Roh Kudus beri hikmat kepada setiap kami. Untuk kami menggunakan waktu-waktu yang ada. Oh Tuhan melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna. Melakukan sesuatu hal yang baik Tuhan. Berbuat baik, melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan berbuat baik kepada banyak orang. Sehingga ketika Engkau Tuhan menyetopkan waktu kami kapanpun, kami didapati seperti Henok, memakai waktu kami seumur hidup kami, seumur hidup sisa kami untuk bergaul dengan Engkau, untuk membangun orang lain, memberkati orang lain, melayani Tuhan dan melayani sesama, untuk upgrade our skill, our potential, semua yang Tuhan percayakan, dan melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Bless your people dimanapun mereka berada, baik di Indonesia, di Asia, dimanapun mereka berada. Bless them Lord. I speak life, I speak breakthrough, healing, and restoration to all your people. In Jesus' mighty name. Amen. Amen, amen. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara saya ingatkan kepada setiap Anda this morning dari tempat ini, untuk Anda tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Have a great day with Jesus. Dan sampai ketemu dalam program Amin berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.